Kita tunjukin, tugas sudah jadi dan siap tampil. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Peristiwa adalah segala sesuatu di luar campur tangan manusia. Peristiwa terbagi menjadi dua. Yang pertama peristiwa biasa dan yang kedua peristiwa hukum. Contoh dari peristiwa biasa, Budi kehilangan sepeda. Contoh dari peristiwa hukum, sepeda Budi dicuri. Adapun sebab terjadinya peristiwa hukum, yang pertama keadaan tertentu, yang kedua kejadian alam, dan yang ketiga kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia. Untuk peristiwa hukum dari kasus yang kami angkat adalah kerugian negara. Nah, posisi kasus di sini adalah di mana KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan 3 tersangka dalam kasus dugaan rasuah pengadaan alat pelindung diri atau APD di Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 lalu. KPK telah melakukan penahanan terhadap beberapa tersangka, diantaranya Ahmad Taufik yang ditahan pada 1 November 2024 lalu untuk 20 hari pertama di rutan KPK Gedung ACLC. Kemudian ada Budi Silvana dan Satrio Wibowo yang ditahan pada 3 Oktober 2024. KPK meyakini bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai 319 miliar berdasarkan hasil audit BPKP. Sebelumnya, kerugian negara yang terendus adalah 600 miliar. Namun setelah dihitung oleh ahli menjadi 319 miliar rupiah. KPK telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah aset, barang, hingga uang terkait kasus ini. Untuk subjeknya yaitu para tersangka, yang dimana kasus ini termasuk dalam hukum publik. Dengan akibat hukumnya, KPK meyakini bahwa kerugian negara akibat kasus ini mencapai 319 miliar berdasarkan hasil audit BPKP. Sebelumnya, dugaan kerugian negara yang terendus adalah 600 miliar, namun setelah dihitung oleh ahli menjadi 319 miliar. Baik, yang selanjutnya ada fakta hukum. Bahwa KPK menetapkan 3 orang tersangka. Yang pertama ada Budi Silvana selaku pejabat pembuat komitmen PPK pada Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang kedua ada Satrio Wibowo selaku Direktur Utama PT Energi Kita Indonesia. Yang ketiga ada Ahmad Taufik selaku Direktur Utama PT Permana Putra Mandiri. Kasus korupsi terkait pengadaan APD COVID-19 di Kementerian Kesehatan Kemenkes pada 3 Oktober 2024. Kemudian yang kedua, tersangka disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 tentang tahun 1999 pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Fakta biasa, perkara ini bermula saat Kemenkes melalui Pusat Kritisi Kesehatan pada awal COVID-19 bekerja sama dengan PT PPM dan PT EKI dalam pengadaan APD COVID-19. Selanjutnya, pengadaan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai, termasuk surat pemesanan dan spesifikasi barang yang jelas. Sekian dari kelompok kami. Thank you for watching. Bye-bye. Anjay.